Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Gen Fitriani dan teman saya Siti Rosdiana. Kita mahasiswa aktif program studi manajemen sumber daya manusia sektor publik di Politeknik PGRI Banten. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan materi UAS terkait topik sistem imbalan dan masalah hukum dalam manajemen kinerja human capital. Mari kita mulai. Sistem imbalan atau reward system merupakan elemen penting dalam pengolahan sumber daya manusia. Imbalan bukan hanya soal gaji, tapi mencakup berbagai bentuk penghargaan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan dan mempertahankannya. Imbalan itu harus adil dan transparan, sehingga dapat meningkatkan motivasi karyawan, menarik talenta terbaik ke dalam organisasi, meningkatkan produktivitas kerja, mendorong perilaku positif seperti kolaboratif dan inovasi. Tentu saja, menciptakan budaya kerja yang sehat tanpa sistem imbalan yang baik, perusahaan akan kesulitan menjaga loyalitas karyawan dan bersaing di pangsa tenaga kerja. Secara umum, sistem imbalan dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu imbalan finansial dan imbalan non-finansial. Imbalan finansial mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, komisi, dan pembagian laba atau profit sharing. Ini adalah bentuk penghargaan yang langsung mempengaruhi pendapatan karyawan. Yang kedua, ada imbalan non-finansial, yaitu meliputi pengakuan, kesempatan pengembangan karir, lingkungan kerja yang nyaman, fleksibilitas waktu kerja, jaminan keamanan kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keduanya sama-sama penting. Imbalan finansial memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan imbalan non-finansial menyentuhi aspek psikologi dan emosional. Dalam praktiknya, sistem imbalan harus berlandasan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Salah satu regulasi penting adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, yang mengatur jaminan sosial sebagai bagian dari imbalan non-finansial. Ini mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan pensiun, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat memicu konflik hukum antara karyawan dan perusahaan. Masalah hukum dalam pemberian imbalan, diskriminasi, dan pelanggaran kontrak. Masalah hukum yang sering terjadi: 1. Diskriminasi, pemberian upah yang tidak adil berdasarkan beberapa faktor, contohnya gender, agama, atau ras tertentu. Melanggar prinsip keadilan dalam undang-undang ketenagakerjaan, menimbulkan konflik internal dan turnover. Pelanggaran kontrak, tidak membayar gaji tepat waktu, pemotongan upah alasan tidak jelas, tidak membayar tunjangan bonus, dan lain-lain. Resiko hukum: sanksi administrasi yaitu denda, gugatan pengadilan, penurunan reputasi perusahaan dan turnover, serta loyalitas karyawan berkurang. Salah satu kasus besar terjadi pada tahun 2017 antara PT Freeport Indonesia dan ribuan karyawan. Saat itu, Freeport melakukan perubahan sistem operasi dan status kerja yang menyebabkan lebih dari 3.000 pekerja kena PHK sepihak. Para pekerja dianggap mangkir karena melakukan mogok kerja, padahal mereka menuntut kejelasan status kerja. Serikat Pekerja membawa kasus ini ke Pengadilan Hubungan Industrial, menuntut hak atas upah dan pemulihan hubungan kerja. Putusan pengadilan bervariasi, namun kasus ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam sistem imbalan, terutama saat terjadi perubahan besar pada suatu perusahaan. Selanjutnya, ada strategi pencegahan masalah hukum dalam sistem imbalan. 1. Evaluasi kebijakan. Pastikan sistem imbalan sesuai UU dan patuhi ketentuan UMP atau UNK sesuai regulasi yang berlaku. Transparansi. Komunikasi jelas mengenai struktur dan kriteria imbalan. Yang ketiga, pelatihan HR. Tingkatkan pemahaman hukum ketenagakerjaan dan manajemen kompensasi. HR harus mampu menjadi penghubung yang adil antar karyawan dan manajemen. Audit internal. Lakukan audit sistem pengajian secara rutin untuk mendeteksi potensi pelanggaran, evaluasi, dan perbaiki kebijakan imbalan sesuai kondisi bisnis dan regulasi terbaru.
Sistem imbalan yang baik bukan hanya soal memberi, tapi soal menghargai. Ketika karyawan merasa dihargai, mereka akan lebih loyal dan lebih produktif dan lebih termotivasi. Imbalan yang adil juga akan memperkuat citra perusahaan, menarik talenta berkualitas, bahkan meningkatkan kepercayaan publik. Kesimpulannya, sistem imbalan harus dirancang dengan adil, transparan, dan sesuai hukum. Dengan begitu, hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan akan harmonis dan resiko hukum bisa diminimalisirkan. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua mengenai pentingnya sistem imbalan dan pemahaman hukum ketenagakerjaan. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa di presentasi berikutnya atau sampai jumpa di tugas-tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.